yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya Bapak Ibu Saudara masih mengingat khotbah di kenaikan Tuhan Yesus ya, dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Nah, dalam khotbah di kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, kita membahas tentang bagaimana murid-murid menjadi saksi akan pertobatan dan juga pengampunan dosa. Menjadi saksi pertobatan dan juga pengampunan dosa. Dan di sana juga dibahas kalau mau menyampaikan pengampunan dosa dan juga pertobatan, maka seseorang saksi itu juga tentunya harus menghayati pengampunan dosa dan juga pertobatan itu sendiri, gitu ya. Bicara pengampunan dosa itu merupakan juga kasih karunia Allah yang mengampuni dosa manusia, yang sebenarnya manusia tidak layak untuk menerima pengampunan, namun justru diberikan anugerah, diberikan karunia, kasih karunia keselamatan itu melalui pengorbanan Kristus. Nah, ini yang perlu kita hayati bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus kepada jemaat di Efesus mengungkapkan gitu ya, bahwa manusia itu diselamatkan bukan karena perbuatannya gitu ya, namun justru karena kasih karunia Allah. Bahkan Paulus mengungkapkan kepada Efesus, jemaat Efesus ini dulunya justru tidak layak untuk diselamatkan gitu ya. Bahkan manusia tidak layak untuk diselamatkan. Ketika di sini diungkapkan di ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, gitu ya. Jadi dulu gitu ya, dulu ini mati dalam dosa gitu kan. Tidak ada kesempatan untuk menghayati keselamatan gitu kan. Namun ketika Kristus hadir gitu ya, ketika di sini diungkapkan di ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak layak Bapak Ibu Saudara untuk bisa menghayati cinta kasih Kristus gitu ya. Kita tidak layak untuk diselamatkan karena mau bagaimanapun kita pasti kita akan cenderung untuk melakukan perbuatan dosa. Namun karena cinta kasih karunia yang luar biasa, kita diberikan keselamatan gitu ya. Nah, kadangkala kita tidak bisa memahami itu dengan baik. Mengapa gitu ya? Seringkali kita melihat bahwa kondisi-kondisi yang ada di dalam kehidupan kita tertujunya hanya kepada kita gitu ya. Misalnya bicara terkait dengan pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita, itu kan seringkali hanya melihatnya pada diri kita. Namun itu pun sebenarnya kasih karunia Tuhan gitu ya. Bahkan kita menjadi
bisa menghayati sebagai murid Kristus itu menjadi kasih karunia Tuhan. Dan ini menarik gitu Bapak Ibu Saudara, seringkali orang Kristen justru arogan di sana gitu ya. Jadi ada sebuah buku nih ya, karangan dari Paul F. Nitter menggugat arogansi kekristenan gitu ya. Di situ diungkapkan gitu ya. Justru kadang orang Kristen menghayati anugerah cinta kasih dari Allah, karunia dari Tuhan itu justru malah tidak memaknai itu dengan betul gitu ya. Malah justru menjadi sesuatu hal yang jadinya dijadikan alasan untuk melakukan hal yang lain gitu ya. Malah jadi arogan, padahal sebenarnya itu pemberian dari Tuhan, bukan karena usahanya sendiri, tapi justru kadang kita cenderung lebih suci dibandingkan yang lain gitu ya. Kita cenderung mudah untuk menghakimi orang lain masuk neraka, kita masuk surga gitu kan, seperti itu ya. Padahal bicara keselamatan itu merupakan kasih karunia Allah gitu ya, melalui Kristus yang mati dan juga bangkit untuk kita. Nah, melalui peristiwa kita juga bersiap untuk menyambut Pentakosta, kita diingatkan kembali gitu ya. Kita bisa hidup pada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Maka berarti kan orang percaya, orang Kristen menjalani kehidupan karena kasih karunia gitu ya. Sehingga ketika dia ketika kita menghayati kasih karunia itu, maka kita akan timbul rasa bersyukur. Nah, ini kita perlu lihat ya, kita perlu cek dalam diri kita nih ya. Orang yang menghayati kasih karunia Tuhan, orang yang menghayati kalau dirinya diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanan yang sebenarnya tidak layak dilayakan, maka dia akan melimpah dengan rasa syukur. Jadi, tanda seseorang menghayati kasih karunia Tuhan adalah bersyukur gitu ya. Bersyukur ini ya tentunya bisa diwujudkan dengan berbagai macam hal gitu ya. Bersyukur berarti juga tidak mengeluh dalam kehidupan gitu kan. Namun terus mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan dengan apa yang sudah dijalani. Betul kan? Seorang yang bersyukur maka dia akan meminimalisir sikap mengeluh dalam kehidupannya. Lalu apalagi? Orang yang menghayati cinta kasih, karunia Tuhan, dia akan bersyukur. Bentuknya apa? Dia akan senantiasa mengupayakan yang terbaik sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi bicara persembahan ini kan bukan sekedar hanya bicara nominal uang. Gitu ya. Namun justru persembahan yang sejati adalah hidup kita seutuhnya gitu ya, yang diberikan kepada Tuhan baik dalam pikiran, perkataan, tindakan kita untuk menjadi berkat. Nah, bagaimana kita menghayati kasih karunia Tuhan itu dengan hidup bersyukur untuk menjadikan diri kita persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentunya juga seseorang yang menghayati kasih karunia Tuhan, dia akan terus mengupayakan memperbaiki dirinya. Mengupayakan untuk terus bisa menjadi berkat gitu ya. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun memang ada banyak sekali tantangannya Bapak Ibu Saudara. Bicara terkait dengan akar pahit ya. Kepahitan kehidupan gitu ya. Bisa menjadikan seseorang tidak bisa merasakan cinta kasih Tuhan, bahkan mungkin melupakan kalau Tuhan sudah menyelamatkan dirinya. Namun karena kepahitan itu ada dalam kehidupannya, dipelihara, dia tidak akan bisa menghayati rasa syukur. Gitu kan. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi kebencian. Bisa jadi begitu. Ya. Apalagi orang bisa cenderung akan terus melihat kekurangan dirinya sendiri gitu ya.
saya ini terbatas, saya ini kurang itu gitu ya. Nah, seseorang yang benar-benar menghayati cinta kasih karunia, dia memang menyadari keterbatasan, kekurangannya. Namun karena kasih karunia justru itu yang akan memberikan kekuatan dan semangat baginya untuk terus memberikan yang terbaik. Ya. Karena kasih karunia dia bersyukur. Jadi walaupun dia terbatas kekurangan, namun dia bisa melakukan yang terbaik. Dan itu karena cinta kasih Tuhan. Gitu ya. Dan tentunya juga dia bisa melihat juga bukan saja kekurangan orang lain gitu kan, tapi juga bisa melihat dan mensyukuri kehadiran orang lain gitu ya, dengan keterbatasan dan juga kelebihan yang dimiliki gitu ya. Dan itu sebagai wujud cinta kasih tentunya yang harus diwujudkan terhadap sesama, bersyukur atas relasi yang dibangun bersama dengan orang lain dan selalu mengupayakan hidup damai sejahtera. Bukankah itu menjadi sebuah ataupun beberapa hal yang menunjukkan bahwa kita merespon cinta kasih Allah dengan rasa syukur yang luar biasa. Bahkan dalam kondisi sulit pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghayati bahwa kehidupan ini merupakan kasih karunia Allah dengan berbagai macam hal yang terjadi di dalamnya, pergumulan, tantangan, bahkan virus corona yang kita hadapi bersama. Kalau kita pahami kehidupan ini adalah cinta kasih Allah yang diberikan kepada kita, bahkan kita diselamatkan oleh Kristus, maka kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan patah arang, namun justru kita akan senantiasa tetap bersyukur, kita akan senantiasa tetap berjuang, berupaya yang terbaik sebagai respon balik cinta kasih kita kepada Tuhan, walaupun memang tidak sebanding gitu ya. Namun itulah bentuk syukur kita gitu kan. Bukannya justru menghilangkan harapan kepada orang lain gitu ya, tapi justru merespon cinta kasih Tuhan, merespon anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita pun menyatakannya itu sebagai saksi kepada orang lain, menimbulkan pengharapan, gitu kan, memberikan motivasi, dorongan, semangat, kekuatan. Ayo kita hadapi ini bersama-sama. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan cinta kasih-Nya buat kita. Mari kita sama-sama hadapi kondisi pada saat ini. Mari kita saling topang satu dengan yang lain. Mari kita hidup dengan rasa syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menghayati bahwa kalau bukan Tuhan, kalau bukan Kristus yang berkorban untuk kita, yang memberikan cinta kasih-Nya, memberikan kasih karunia bagi kita, maka ya kita menjadi orang-orang yang benar-benar tidak tertolong, Bapak Ibu Saudara. Namun kita patut bersyukur Tuhan Yesus tetap mengasihi kita di tengah-tengah ketidaklayakan kita, di tengah-tengah keberdosaan kita. Dia tetap mengasihi kita. Mari kita respon cinta kasih-Nya untuk kita tetap bersyukur, untuk kita tetap menjadi berkat, untuk kita tetap melakukan yang terbaik demi memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu diri di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, kami sungguh menghayati bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, bahwa cinta kasih Tuhan merupakan kasih karunia bagi kami, bahwa kami yang tidak layak diselamatkan Tuhan selamatkan. Maka inilah saatnya untuk kami juga untuk merespon cinta kasih Tuhan, untuk hidup dengan rasa syukur, untuk hidup tetap mau berjuang bersama dengan Kristus, menjadi pengharapan bahkan saksi di tengah kehidupan kami, untuk menyatakan bahwa keselamatan Tuhan telah berikan, pengampunan dosa Tuhan telah berikan. Kiranya kami kan senantiasa menjadi pelaku firman-Mu, ya Bapa,
terlepas dalam kondisi sulit ini, kiranya Engkau yang memampukan kami agar kami tidak kehilangan harapan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada keluarga.